Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan materi tentang histologi sistem genitalia pria yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ini adalah kita pelajari tentang histologi testis. Kemudian, berikutnya adalah kita akan mempelajari histologi tentang saluran keluar dalam sistem genitalia pria. Dan yang ketiga adalah kita pelajari tentang kelenjar-kelenjar tambahan yang terdapat pada sistem genitalia pria dan juga penis. Perkenalkan, nama saya Dr. Triani Hasuti Hatta, bisa juga dipanggil Dr. Tuti dari Departemen Histologi Fakultas Kedokteran Unhas. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan setelah menonton video pembelajaran ini adalah mampu membedakan jenis-jenis jaringan yang terdapat pada sistem genitalia pria secara histologi. Kemudian secara rinci, substansi yang harus dikuasai adalah yang pertama, bisa menjelaskan gambaran mikroskopis testis. Mikroskopis testis ini meliputi sel-sel pada tubulus seminiferus dan jaringan interstisialnya. Kemudian yang kedua adalah bisa menjelaskan tentang proses spermatogenesis dan proses spermiogenesis dan bisa membedakan perbedaan antara keduanya. Dan yang ketiga adalah bisa menjelaskan gambaran mikroskopik dari saluran keluar genitalia pria, mulai dari tubulus recti, rete testis, ductus efferentus, ductus epididymis, ductus deferens, dan ductus ejaculatorius. Kemudian yang keempat, bisa menjelaskan gambaran mikroskopik dari kelenjar-kelenjar tambahan atau kelenjar aksesorius pada sistem genitalia pria, yaitu kelenjar vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbul uretral. Kemudian yang terakhir adalah bisa menjelaskan gambaran mikroskopis penis. Pada sistem reproduksi pria, secara eksternal kita bisa melihat ada dua organ utama. Yang pertama adalah penis, kemudian yang kedua adalah skrotum. Nah, dalam skrotum itu kita bisa lihat secara internal atau secara histologinya, di mana dalam skrotum itu terdapat testis, ada beberapa saluran keluar. Kemudian internal lainnya yang nanti kita pelajari adalah kelenjar tambahan atau aksesorius. Yang pertama kita bahas adalah tentang testis, di mana testis ini memiliki fungsi ada dua, yaitu satu sebagai penghasil sel germinal atau sel benih, yaitu spermatozoa. Yang kedua adalah sebagai penghasil hormon pada pria, yaitu hormon testosteron. Mari kita lihat gambar testis ini. Nah, tampak pada testis ini, dia dibungkus oleh suatu kapsul yang dinamakan tunika albuginia testis. Pada bagian dorsal itu tampak adanya mediastinum testis yang di dalamnya terdapat rete testis. Dari belakang akan membagi testis ini menjadi lobulus-lobulus dibagi oleh suatu septa-septa. Ini adalah septa yang diperlihatkan. Kemudian ini adalah satu lobulus. Nah, pada testis itu terdapat sekitar 250 lobulus dan pada satu lobulus itu terdapat 1-4 tubulus seminiferus dan nanti akan menghasilkan berjuta-juta spermatozoa hingga akhir. Nah, tubulus seminiferus itu terdapat ada dua komponen, ada membrana basalis, tempat dudukan daripada epitel yang terdapat pada tubulus seminiferus yang disebut sebagai epitel seminiferus. Untuk membran basalis ini terdiri dari tunika propria atau banyak di dalamnya terdapat jaringan ikat fibromuskular. Nah, pada jaringan ikat fibromuskular terdapat adanya sel yang mirip dengan fungsinya adalah otot polos yang disebut sebagai sel myoid. Kemudian ada jaringan saraf, ada pembuluh darah, dan ada sel-sel yang berada di antara
tubulus seminiferus atau berada di dalam jaringan interstitial yang disebut sebagai sel endokrin atau sel Leydig. Yang nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Kemudian ada epitel seminiferus. Epitel yang ada pada tubulus seminiferus ini ada dua tipe. Yang pertama adalah sel germinal atau sel benih, atau biasa disebut sebagai sel spermatogenik. Kemudian yang kedua adalah sel-sel Sertoli yang merupakan penyokong atau sel sustentakuler yang berada di antara sel germinal. Di slide berikutnya kita bahas lebih lanjut. Oke, pada slide ini dijelaskan atau diperlihatkan adanya tubulus seminiferus. Nah, kita bisa lihat yang sebelah kiri, ini adalah satu tubulus seminiferus, ini juga satu tubulus seminiferus, dan ini adalah satu tubulus seminiferus. Di antara tubulus seminiferus itu ada membran basalis atau ada juga jaringan interstitial. Ya. Kemudian pada tubulus seminiferus ini ada berbagai jenis sel, ada dua tipe yaitu sel spermatogenik dan sel Sertoli. Kita bisa lihat lebih lanjut di gambar ini. Ini ada diantaranya jaringan ikat interstitial, ya. Di bagian itu terdapat adanya fibroblast, kemudian ada sel-sel meiosit dan juga ada sel-sel Leydig. Kemudian untuk tubulus seminiferus itu sendiri ada spermatogonia, kemudian ada juga sel-sel Sertoli diantaranya, kemudian ada berbagai sel-sel spermatogenik lainnya. Sel spermatogenik. Sel spermatogenik ini terdiri dari 5 jenis sel. Yang pertama adalah spermatogonia, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, dan terakhir adalah spermatozoa. Sel spermatogenik ini menyusun lapisan-lapisan dari tubulus seminiferus mulai dari membran basalis hingga sampai ke lumen. Biasanya terdapat 4-8 lapisan konsentris yang duduk pada tubulus seminiferus ini. Nah, ada suatu proses yang disebut sebagai proses spermatogenesis, di mana proses spermatogenesis itu adalah diferensiasi sel mulai dari membran basalis hingga lumen tubulus seminiferus, di mana nanti dia akan berubah mengalami proses diferensiasi dari spermatogonia hingga menjadi spermatozoa. Ya, jadi hasil akhirnya adalah menghasilkan spermatozoa atau sperma. Kita bahas satu persatu tentang sel spermatogenik. Nah, tadi telah diterangkan bahwa sel spermatogenik itu terdiri dari 5 jenis tipe sel. Yang pertama adalah sel spermatogonia. Sel spermatogonia ini berada dekat dengan membran basalis dan banyak yang dalam keadaan mengalami pembelahan, yaitu mengalami proses mitosis. Spermatogonia ini memiliki inti yang lonjong dan terdapat adanya butir-butir kromatin. Kemudian pada sitoplasma tampak adanya kristaloid. Sel spermatogonia ini memiliki 3 tipe sel, yaitu tipe primitif atau stem cell, spermatogonia tipe A, dan spermatogonia tipe B. Nah, spermatogonia ini ada dalam keadaan diploid, yaitu memiliki 46 kromosom. Spermatogonia ini kemudian akan mengalami mitosis menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer ini bentuknya bulat dan jumlahnya lebih banyak dari spermatogonia. Dan bentuknya juga lebih kecil dari spermatogonia. Untuk spermatosit primer ini memiliki jenis resting spermatosit, leptoten spermatosit, zigoten spermatosit, dan pakiten spermatosit. Kita tidak membahas lebih lanjut tentang jenis-jenisnya. Spermatosit primer ini masih dalam keadaan diploid. Spermatosit primer ini akan mengalami proses meiosis pertama dan akan menjadi spermatosit sekunder. Nah, di spermatosit sekunder ini dia sudah berada dalam keadaan setengah, jadi jumlah kromosom dari spermatosit
primer, yaitu dia bersifat haploid. Jadi hanya tinggal 23 kromosom saja. Spermatosit sekunder ini biasanya pada preparat itu akan sulit untuk ditemukan karena spermatosit sekunder ini akan segera mengalami proses meiosis kedua menjadi spermatid. Ya. Kemudian untuk spermatid ini tidak lagi membagi diri dan spermatid ini sudah ada dekat-dekat dengan lumen. Spermatid ini sendiri biasanya ditemukan dalam berbagai fase, baik fase awal maupun fase akhir. Fase akhir itu bentuknya sudah mulai berubah menjadi bentuk spermatozoa, sudah mulai memiliki flagella atau ekor. Nah, proses akhir ini dari spermatid menjadi spermatozoa itu mengalami proses perubahan bentuk atau proses transformasi yang dikenal dengan proses spermiogenesis. Ya. Pada slide ini bisa kelihatan jelas tentang sel-sel spermatogenik. Yang pertama untuk sel dasarnya atau sel pertamanya adalah sel spermatogonia. Sel spermatogonia ini ditemukan pada bagian basal dari tubulus seminiferus dan memiliki ukuran yang besar. Yang kelihatan ini adalah inti selnya. Kemudian sel spermatogonia itu mengalami proses mitosis membanyak hingga menjadi spermatosit primer. Kemudian dari spermatosit primer ini dia akan mengalami proses meiosis pertama yang disebut sebagai spermatosit sekunder. Tapi di preparat biasanya tidak ditemukan karena akan segera mengalami proses meiosis kedua menjadi spermatid. Ya, spermatid yang tampak pada gambar ini adalah spermatid yang merupakan fase awal, ya, masih bulat dan belum memiliki ekor. Oke. Tadi telah disebutkan tentang spermatogenesis. Sebenarnya apakah spermatogenesis tersebut? Nah, spermatogenesis itu terdapat dua peristiwa penting, yaitu yang pertama adalah proses nuklir dan yang kedua adalah proses sitoplasmik. Proses nuklir ini akan menghasilkan sel yang mengandung setengah jumlah kromosom somatik. Jadi tampak di gambar ada perubahan jumlah kromosom mulai dari spermatogonium yang jumlahnya 46 kromosom, kemudian spermatosit primer ini tetap dalam keadaan diploid 46 kromosom dan nanti akan berubah menjadi 23 kromosom pada spermatosit sekunder hingga spermatozoa. Yang kedua, proses sitoplasmik. Proses sitoplasmik ini adalah proses transformasi atau perubahan bentuk dari spermatid, ya, spermatid menjadi spermatozoa. Yang ini yang disebut sebagai proses spermiogenesis. Nah, proses spermatogenesis ini ada dua kali hasil pembelahan, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Mitosis hanya terjadi satu kali, sedangkan meiosis terjadi dua kali. Dan fase akhirnya adalah pembentukan spermatid yang akan berubah menjadi spermatozoa. Di gambar ini tampak ini adalah proses spermatogenesis dari atas sampai ke bawah, kemudian spermiogenesis adalah dari proses spermatid menjadi spermatozoa. Ya, bagaimana proses spermiogenesis ini itu akan nanti diterangkan pada slide berikutnya. Nah, di gambar ini bisa dilihat proses spermiogenesis dari spermatid yang bentuknya adalah bulat, ya, menjadi bentuknya adalah spermatozoa yang tampak seperti gambar ini yang ditunjuk. Seperti bentuk kecebong, ada kepalanya, ada midpiece atau ada lehernya, kemudian ada flagella atau ekornya. Nah, di sini perubahannya itu mulai dari inti selnya. Inti selnya itu pertama akan terjadi perkembangan daripada akrosom cap, di mana akrosom cap ini nanti akan mengalami perubahan hingga menjadi kepalanya. Kemudian intinya berlawanan dengan akrosom cap itu akan ada muncul perkembangan flagella,
ya, perkembangan flagella, di mana nanti akan terdapat mikrotubulus, ya, ada mikrotubulus sehingga nanti bagian bawahnya ini akan berkembang menjadi ekor yang bisa bergerak karena adanya mikrotubulus ini. Kemudian bagian tengah itu nanti akan menjadi midpiece-nya atau lehernya. Pada sitoplasmanya itu berjejer adanya mitokondria, ya, mitokondria karena nanti akan memberikan energi kepada sel-sel spermatozoa untuk bergerak. Jadi ini adalah proses spermiogenesis, proses perubahan bentuk atau transformasi dari spermatid menjadi ke spermatozoa. Sel kedua dari sel-sel yang ada pada epitel seminiferus adalah sel Sertoli. Sel Sertoli ini bentuknya adalah kolumner, besar dan tinggi, memiliki bentuk yang lonjong, kemudian bersifat asidofilik. Sel Sertoli ini tersusun pada jarak yang sama dan duduk di atas membran basalis. Jadi, sel Sertoli ini pada preparat nampak berada di antara sel-sel spermatogenik. Sel Sertoli ini memiliki inti yang pucat. Pada sitoplasma terdapat berbagai organel, diantaranya adalah ada butir-butir glikogen, ada mitokondria, fibril, granula, dan butir lemak. Selain itu juga ditemukan kristaloid Charcot bocor, tapi tidak diketahui apa fungsinya. Sel Sertoli ini memiliki fungsi sebagai penyokong, proteksi, dan memberikan nutrisi bagi perkembangan sel germinal. Satu sel Sertoli akan melayani 30-50 sel-sel germinal. Selain itu juga memiliki fungsi sekresi eksokrin maupun endokrin. Sel Sertoli ini akan menghasilkan androgen binding protein dan inhibin. Androgen binding protein atau biasa juga disingkat sebagai ABP itu akan mengatur konsentrasi testosteron. Sedangkan inhibin itu akan mengatur sekresi daripada follicle stimulating hormone. Selain itu juga, sel Sertoli ini memiliki fungsi sebagai fagositosis. Nah, ada suatu keadaan pada seorang pria di mana pada tubulus seminiferus itu tidak ditemukan adanya sel-sel spermatogenik. Ya, hanya ditemukan sel Sertoli sehingga keadaan ini disebut sebagai Sertoli cell only syndrome. Apa akibatnya? Tentu kalian tahu kalau tidak ada sel spermatogenik berarti tidak akan ada sel benih. Ya, artinya pria yang mengalami kondisi Sertoli cell only syndrome ini akan mengalami keadaan yang disebut sebagai mandul. Sekarang kita akan membahas tentang jaringan interstitial, di mana jaringan interstitial ini adalah jaringan di antara tubulus seminiferus. Pada jaringan interstitial ini terdiri dari pembuluh darah dan limfe, kemudian ada serat-serat saraf, serat kolagen, dan berbagai sel. Di antaranya adalah ada sel mesenkim, ada sel limfosit, sel mast, sel makrofag, dan sel Leydig. Kita akan membahas lebih lanjut tentang sel interstitial Leydig. Sel interstitial Leydig ini dia berada di antara tubulus seminiferus, bisa dilihat atau ditemukan dekat-dekat dengan kapiler pembuluh darah. Secara mikroskopik, sel Leydig ini berbentuk bulat, memiliki inti yang bulat juga di tengah, dan memiliki inti lebih dari satu, atau bersifat multinukleotid. Kemudian pada sitoplasmanya, ini bersifat eosinofilik, banyak terdapat vakuolipid, dan ada granula sekretoris, serta ada kristal Reike. Dan pada granula sekretoris ini dia berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron. Oke, jadi demikianlah part 1 dari histologi sistem genitalia pria. Ada beberapa referensi yang bisa kalian baca lebih lanjut untuk memahaminya.
Sampai jumpa pada part 2 dan part 3. Terima kasih banyak. Semoga apa yang diterangkan pada hari ini bisa menjadi tambahan ilmu untuk adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.